Hui, Pak RT Pasren diisukan mengurai kesaksian palsu di persidangan kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Akibat kesaksian dari RT Pasren tersebut, terpidana kasus Vina pun sempat dipojokkan di persidangan. Yakni membantah alibi para terdakwa kasus Vina Cirebon soal menginap di rumah Pak RT di malam pembunuhan. Pak RT Pasren juga menyebut dirinya sempat ditekan keluarga terpidana agar mengurai kebohongan. Untuk diketahui, Abdul Pasren alias Pasren sempat mengaku jika para terpidana kasus Vina ini tak menginap di rumahnya pada malam kejadian, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Malahan Pasren mengaku didatangi keluarga para terpidana kasus Vina Cirebon. Pada Abdul Pasren, keluarga terpidana katanya meminta agar dirinya, Pasren, mengakui bahwa para terpidana menginap di rumahnya pada malam kejadian kasus Vina Cirebon. Pasren justru mengaku dibujuk keluarga terpidana kasus Vina yakni keluarga Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan pengacara. Abdul Pasren mengaku diminta untuk membebaskan Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi. Bantahan keluarga terpidana atas pengakuan Pak RT Pasren di persidangan, keluarga para terpidana murka. Tak terima, salah satu keluarga terpidana yakni kakak Supriyanto pun mengurai kesaksian mengejutkan. Dalam vlog di kanal Deddy Mulyadi, kakak Supriyanto mengakui ia dan keluarga terpidana kasus Vina lainnya memang sempat mendatangi Pak RT Pasren 8 tahun lalu. Namun kedatangannya itu bukan untuk menyuap atau menekan Pak RT Pasren. Ada, Bapak Abdul Pasren, kami ditemui, di teras, ngomong sama Pak RT, Pak, punten, kami dari keluarga, mohon sama Bapak jujur aja, bahwa anak ini benar tidur di sini. Karena keterangan dari anak ini tidurnya di sini, di rumah Pak RT. Kami keluarga memohon sambil nangis, akui kakak Supriyanto dikutip tribunnewsbogor.com, Minggu, tanggal 23 Juni tahun 2024. Niat minta bantuan, keluarga para terpidana kasus Vina malah mendengar respon mengejutkan dari Pak RT Pasren. Diakui kakak Supriyanto, kala itu Pak RT Pasren langsung menolak mentah-mentah permintaan keluarga terpidana untuk jujur. Diyakini kakak Supriyanto, pihaknya dan terpidana lainnya tidak pernah menawarkan uang atau mengancam Pak RT Pasren. Tapi Pak Pasrennya ngomong, jawab, tidak bisa, itu urusannya polisi, jangan ikut-ikut. Gitu ngomongnya, terus kita enggak maksa, kita udah ya udah berarti Pak Pasren enggak mau belain bocah, terpidana, ungkap kakak Supriyanto. Ibu enggak nawarin duit, tanya Deddy Mulyadi. Enggak, demi Allah enggak. Ujar kakak Supriyanto sambil menangis. Soalnya kalau ibu benar memaksa Pak Pasren ngimingin duit, itu perkara pidana. Tapi kalau ibu tidak ngajak Pak Pasren bohong, tapi minta Pak Pasren ngomong yang sebenarnya, berarti Pak RT Pasren yang fitnah, kata Deddy Mulyadi. Tak cuma kakak Supriyanto, keluarga Jaya juga mengurai hal yang sama. Ia turut membongkar kebohongan Pak RT yang mengurai pengakuan tak benar ke polisi. Keluarga Jaya mengaku dituding oleh Pak RT Pasren, dirinya telah mengancam anak Pak RT Pasren, Kahfi soal kasus Vina. Saya dituduh sama Bapak Madana kakaknya Jaya papasan sama anaknya Pasren, ngomongnya saya suruh ngebujuk yang enggak-enggak. Padahal saya sama sekali belum pernah ketemu dia. Kalau ketemu enggak pernah sapa. Saya sama Bapak Asmadi dituduh bawa amplop. Karena saya enggak merasa, saya tolak lagi, ungkap keluarga Jaya. Kan di putusan pengadilan, berarti yang berbohong di pengadilan siapa? Tanya Deddy Mulyadi. Ya Pak Pasren, saya enggak merasa sama sekali, kasih suap ke Pasren, pungkas keluarga Jaya. Atas pengakuan keluarga terpidana tersebut, diduga Pak RT Pasren telah mengurai dua kebohongan. Pertama, Pak RT Pasren menyebut keluarga terpidana kasus Vina memintanya berbohong. Kedua, Pak RT Pasren menuding keluarga terpidana ingin menyuapnya. Gusar dengan dua kebohongan Pak RT Pasren, keluarga terpidana pun mengatur strategi jitu ke depannya. Keluarga terpidana mengaku siap melaporkan Pak RT Pasren ke polisi. Kan ibu sudah difitnah Pak Pasren dalam berita acaranya? Ibu siap untuk lapor ke Mabes Polri? Tanya Deddy Mulyadi. Siap, jawab kakak Supriyanto. Percaya diri enggak? Siap dikonfrontir? Tanya Deddy Mulyadi. Percaya, karena saya jujur, pungkas kakak Supriyanto. Kita tunggu Pak Oto. Lapor Mabes Polri saja, ujar Kang Deddy. Ibu kalau nanti bersaksi misalnya Pak RT Pasren dilaporin ke Mabes Polri, semuanya siap diperiksa, dengan alat pendeteksi kebohongan, tanya Kang Deddy lagi.
Siap, insya Allah siap, kata kakak Supriyanto. Mantan Ketua RT Abdul Pasren akan segera dilaporkan ke polisi atas dugaan fitnah kepada pihak keluarga terpidana kasus Vina yaitu keluarga Eko Ramdhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi. Keterangan Abdul Pasren dalam amar putusan kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam membuat keluarga terpidana geleng-geleng. Mereka merasa difitnah oleh dugaan kesaksian palsu dari mantan Ketua RT Abdul Pasren. Seperti diketahui dalam amar putusan, Abdul Pasren menyebut 5 terdakwa yakni Eko Ramdhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi tidak tidur di rumah miliknya. Bahkan, Abdul Pasren mengaku didatangi keluarga terpidana dan diminta untuk membebaskan para terpidana. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan saksi lain dan keterangan keluarga terpidana. Pihak keluarga memastikan bahwa saat malam kejadian para terpidana ada dan tidur di rumah kontrakan Pasren bersama anaknya, Kahfi. Sementara itu Aminah, kakak terpidana Supriyanto, menepis kesaksian Abdul Pasren yang memintanya untuk berbohong. Justru, kata Aminah, keluargalah yang datang meminta Pasren untuk berkata jujur. Dia memastikan tidak ada keluarga yang sampai bersimpuh duduk di pangkuan Abdul Pasren seperti yang disebutkan dalam amar putusan. Justru, keluarga hanya duduk di bawah sementara Pasren di kursi. Atas tuduhan dan kesaksian tersebut, pihak keluarga terpidana berencana melaporkan Pasren ke Mabes Polri. Terlebih, kini Abdul Pasren menghilang dan sangat sulit untuk ditemui. Kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon 27 Agustus 2016 silam masih menyita perhatian. Setelah 8 orang telah ditetapkan sebagai terpidana pada 2016 silam, kali ini polisi menangkap lagi satu tersangka yakni Peggy Setiawan. Peggy Setiawan merupakan satu dari 3 DPO kasus Vina Cirebon. Kini, terungkap bagaimana strategi polisi yang membuat 8 terpidana kasus Vina Cirebon itu mau mengakui perbuatannya. Ternyata awal mula para pelaku kasus Vina Cirebon yang terjadi 2016 silam terbongkar setelah adu domba yang dilakukan penyidik. 1 dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon ada yang pertama kali mengaku. Akibatnya setelah diadu domba oleh penyidik tersebut, Sudirman jadi bulan-bulanan teman-temannya. Hal itu lantaran Sudirmanlah orang yang pertama kali mengaku membunuh Vina dan Eki pada 2016 lalu tersebut. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman memang dikenal memiliki keterbelakangan mental. Menurut ex-napi kasus Vina, Saka Tatal, terpidana yang pertama kali mengaku adalah Sudirman dan Jaya. Saka Tatal menuturkan, saat itu mereka diperiksa secara terpisah dengan Sudirman dan Jaya. Saka Tatal diperiksa bersama dengan Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, dan Supriyanto. Kepada Saka Tatal CS, penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Saka dan teman-temannya sendiri tak mendengar secara langsung pengakuan dari Jaya dan Sudirman itu. Selama mengalami penyiksaan agar mengaku, Saka Tatal kerap menangis namun tak ada yang peduli padanya. Akhirnya karena sudah tak tahan dengan penyiksaan yang dialaminya, Saka Tatal pun mau tidak mau mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan.